Keanehan klaim agama, kurma ajwa penangkal racun tapi Muhammad mati diracun, pengikut Yesus kebal racun tapi umat Kristen masuk rumah sakit. Dalam ajaran Islam, terdapat hadis yang menyatakan bahwa kurma ajwa memiliki khasiat sebagai penangkal racun. Salah satu hadis terkenal menyebutkan, barang siapa makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, bertentangan dengan klaim ini, Nabi Muhammad sendiri wafat akibat racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Menurut beberapa riwayat, setelah mengonsumsi daging beracun yang diberikan kepadanya, Muhammad mengalami sakit berkepanjangan yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Jika benar kurma ajwa memiliki kekuatan penangkal racun, seharusnya Muhammad, sebagai sosok yang paling memahami sunnah, tidak mengalami kematian akibat racun. Nabi bersabda dalam sakit yang menyebabkan wafatnya, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar. Sekarang adalah saatnya aku merasakan urat pembuluh darahku seperti putus karena racun itu." Hadis riwayat Ahmad. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi tidak langsung wafat akibat racun tersebut, efeknya tetap dirasakan bertahun-tahun kemudian, hingga saat-saat menjelang wafatnya. Muhammad tidak langsung wafat karena sempat memuntahkan daging yang mengandung racun itu. Kontradiksi dalam Bible, umat Kristen kebal racun, tapi masuk rumah sakit. Keanehan klaim agama mengenai kekebalan terhadap racun tidak hanya ditemukan dalam Islam, tetapi juga dalam kekristenan. Dalam Injil Markus pasal 16, ayat 17-18, Yesus berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, mereka akan memegang ular dengan tangan mereka, dan jika mereka minum sesuatu yang mematikan, itu tidak akan membahayakan mereka." Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang mencoba membuktikan ayat ini justru mengalami akibat fatal. Beberapa kelompok Kristen fundamentalis di Amerika Serikat, seperti aliran Snake Handling Churches, menguji iman mereka dengan menangani ular berbisa dan minum racun. Akibatnya, banyak yang berakhir di rumah sakit atau bahkan meninggal dunia. Salah satu kasus terkenal terjadi pada pendeta Mark Randall, Mark Walford dari West Virginia, yang meninggal akibat gigitan ular berbisa saat melakukan ritual tersebut pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa klaim kekebalan terhadap racun dalam Bible tidak sesuai dengan kenyataan. Kesimpulan, keanehan klaim agama. Dari kedua kasus ini, terlihat adanya kontradiksi antara klaim agama dan realitas. Dalam Islam, hadis menyatakan kurma ajwa bisa menangkal racun, tetapi Muhammad sendiri tidak selamat dari racun. Dalam Kristen, Bible mengatakan pengikut Yesus kebal racun, tetapi banyak yang sakit atau mati saat mencoba membuktikannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa klaim agama seringkali bersifat dogmatis dan tidak dapat diuji secara ilmiah. Kepercayaan terhadap klaim semacam ini dapat berujung pada keyakinan buta yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, skeptisisme dan rasionalitas sangat diperlukan dalam menilai kebenaran klaim agama.